1. Aku cinta Al-Quran. Fase A. Kelas 1. Semester 1. Capaian pembelajaran. Elemen Al-Quran Hadis. Membaca dan membedakan huruf hijaiyah berharakat, huruf hijaiyah bersambung, menghafal surah Al-Fatihah, beberapa surah pendek Al-Quran, dan hadis tentang kebersihan. Kompetensi pembelajaran. Elemen Al-Quran Hadis. Fase A. Berdasarkan capaian pembelajaran tersebut, berikut kompetensi yang dapat dirumuskan. 1. Membaca huruf hijaiyah berharakat dengan makhraj dan harakat yang benar. 2. Membedakan bentuk dan bunyi huruf hijaiyah berharakat secara tepat. 3. Membaca huruf hijaiyah bersambung dengan lancar sesuai kaidah dasar membaca Al-Quran. 4. Mengidentifikasi perbedaan bentuk huruf hijaiyah tunggal dan huruf hijaiyah bersambung. 5. Menghafal surah Al-Fatihah dengan lancar dan benar. 6. Menghafal beberapa surah pendek dalam Al-Quran sesuai target pembelajaran dengan bacaan yang benar. 7. Menghafal hadis tentang kebersihan dengan lafal yang tepat. 8. Menjelaskan makna sederhana surah Al-Fatihah, surah-surah pendek yang dihafal, dan hadis tentang kebersihan. 9. Menunjukkan sikap gemar membaca, menghafal, dan mengamalkan ajaran Al-Quran serta hadis tentang kebersihan dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi tersebut mencakup 3 ranah pembelajaran. Pengetahuan, membedakan huruf hijaiyah, memahami makna sederhana surah dan hadis. Keterampilan, membaca huruf hijaiyah, membaca huruf bersambung, menghafal surah Al-Fatihah, surah pendek, dan hadis. Sikap, membiasakan membaca Al-Quran serta menerapkan nilai kebersihan sebagai bagian dari ajaran Islam. Kompetensi pembelajaran. Elemen Al-Quran Hadis. Semester 1 dan 2. 1. Membaca huruf hijaiyah dan huruf hijaiyah bersambung dengan makhraj dan harakat yang benar. 2. Mengenali dan membedakan berbagai harakat, fathah, kasrah, dhammah, sukun, dan tanwin pada huruf hijaiyah. 3. Menghafal surah Al-Fatihah dengan lancar dan benar. 4. Menghafal hadis tentang kebersihan dengan lafal yang tepat. 5. Menjelaskan makna sederhana surah Al-Fatihah, surah-surah pendek yang dihafal, dan hadis tentang kebersihan. Menunjukkan sikap tekun dan percaya diri dalam belajar membaca Al-Quran. Tujuan pembelajaran. Elemen Al-Quran Hadis. Semester 1. Pada pelajaran ini kalian diharapkan dapat 1. Mampu menyebutkan huruf hijaiyah secara berurutan dengan lafal yang benar. 2. Mampu menyebutkan nama-nama harakat pada huruf hijaiyah, yaitu fathah, kasrah, dhammah, sukun, serta tanwin, fathatain, kasratain, dan dhammatain. 3. Mampu membaca dan menghafal surat Al-Fatihah dengan memperhatikan harakat, panjang pendek bacaan, mat, dan tanda wakaf sederhana. Mari kita perhatikan peta konsep berikut ini. Peta konsep membantu kita memahami apa yang akan kita pelajari dan tujuan apa yang akan kita capai setelah belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Coba kalian amati gambar berikut ini. Ceritakan apa yang sedang mereka lakukan. Cara menceritakan gambar adalah dengan 1. Mengamati gambar terlebih dahulu. 2. Menulis hasil pengamatan kita. 3. Menulis dengan melanjutkan kalimat mereka sedang. Bismillahirrahmanirrahim. A. Al-Quran adalah kitabku. Ayo, kalian perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam.
Membaca Al-Quran disayang Allah. Sikapku. Aku gemar membaca Al-Quran. Mari kita ulang-ani kalimat ini. Sikapku. Aku gemar membaca Al-Quran. Kegiatan kelompokku. Aku duduk bersama teman kelompok. Kelompok kami diberi Al-Quran. Kami membuka dan melihat isinya. Padaku uji kemampuanku ini. Salinlah tabel ini di buku tugas kamu. Dan kerjakanlah dengan penuh tanggung jawab. Bismillahirrohmanirrohim. Pendalaman materi. Al-Quran adalah kitabku. Apa itu Al-Quran? 1. Kitab suci umat Islam. Setiap agama punya kitab suci, dan kitab suci kita sebagai orang Islam adalah Al-Quran. 2. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran bukan karangan manusia, melainkan wahyu atau perkataan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril untuk menjadi pedoman hidup kita. B. Kenapa kita harus cinta Al-Quran? Sebagai anak saleh dan salehah, kita harus bangga menjadikan Al-Quran sebagai kitab kita. Kenapa? 1. Menjadi penuntun. Al-Quran mengajari kita mana perbuatan yang baik, seperti menghormati orang tua, dan mana yang buruk, seperti berbohong. 2. Membawa pahala. Membaca satu huruf saja di dalam Al-Quran, Allah akan memberikan kita pahala yang banyak. 3. Membuat hati tenang. Mendengarkan atau membaca Al-Quran bisa membuat hati kita merasa damai dan disayang Allah. C. Sikap kita terhadap Al-Quran. Supaya kita makin berkah, ada sopan santun, adab, yang harus kita lakukan terhadap Al-Quran. 1. Menjaga kesucian dengan berwudu terlebih dahulu sebelum memegang Al-Quran. 2. Menyimpan dengan baik, yaitu meletakkan Al-Quran di tempat yang tinggi dan bersih, jangan ditaruh di lantai. 3. Membaca dengan sopan dengan duduk yang rapi, menghadap kiblat, dan membaca dengan tenang, tidak sambil bercanda. 4. Rajin belajar mengaji bersama guru atau orang tua. Meskipun Al-Quran adalah kitab suci umat Islam, tetapi tidak menutup kemungkinan orang selain Islam mempelajarinya. Bahkan banyak ahli ilmu di masa sekarang mempelajari alam semesta dengan merujuk pada ayat-ayat Al-Quran. Mempelajari Al-Quran dari segi tata bahasa dan tajwid sangat dianjurkan. Begitu juga dari segi tafsir dan menggali makna yang lebih dalam lagi tentang kandungannya, maksud, dan tujuannya. Dan hanya orang yang memiliki ilmu yang paham akan hal itu. Alhamdulillah. Terima kasih.